gali kubur kalau orang yang meninggal karena COVID? Repot, Bang. Repot. Dia gali sendiri. Oh, kan nggak mungkin gali sendiri. Selamat datang di Rico Rido Channel. Kali ini kita bersama Bang Muhammad Iksan SH. Khusus hari ini abang ulang tahun, Bang, ya? Masya Allah. Selamat ulang tahun. Makasih Bang Riko. Abang di Forkabi ini jabatan abang apa nih, Bang? Ya, perlu diketahui bahwa Forkabi baru saja milad yang ke-19. Forkabi lahir di 2001 ketika itu. Abang termasuk deklarator ya, yang ikut diri Forkabi, utamanya di basic sebuah organisasi, yaitu pembentukan anggaran dasar anggaran rumah tangga Forkabi. Kalau ditanya sekarang abang sekarang sekjen Forkabi. Oke, Bang, anggota Forkabi ini, Bang, menurut abang nih, Bang, kira-kira ada berapa, Bang, jumlahnya, Bang, di seluruh Jabodetabek, Bang, ya? Ya, Forkabi ada di Jabodetabek, jadi ada di 12 DPD. DPD pertama adalah DPD Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Pulau Seribu, Jakarta Timur. Kemudian penyangga ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota Kabupaten. Abang apa nggak nih, Bang, nama-nama anggota abang nih yang tadi abang sebutin nih, yang Ketua. Maksudnya ketuanya ketua Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Coba, Bang. Apa dong? Siap. Jakarta Barat, Muhammad Hanafi, orang manggilnya Mat Muncak, orang Palmerah. Jakarta Selatan, Haji Abdul Goni, anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, rumahnya di Cilandak. Jakarta Timur, Bang Juanda, rumahnya di Cakung. Jakarta Pusat, Bang Arifin Sakri, rumahnya di Senen. Jakarta Utara itu Bang Aliudin, rumahnya di sekitar Kemayoran situ, ya, tapi masuk utara. Sunter. Pulau Seribu? Pulau Seribu, pasnya dia itu di Pulau Tidung. Jembatan Cinta. Jadi kalau main ke rumah Bang Jasmani, diajak ke Jembatan Cinta, salah satu destinasi wisata di Pulau Tidung. Yang Jabodetabek itu, Bang? Jabodetabek, penyangga ya. Kalau di Kabupaten Bekasi itu Bang Barik, di Kota Bekasi Bang Marzuki, ya. Di Bogor Bang Mulyadi, di Depok Bang Aziz, di Tangerang Selatan Bang Tommy Patria, yang insya Allah akan maju di konstelasi calon wali kota Tangerang Selatan. Dan di Tangerang Kota Kabupaten itu Bang Tabrani, beliau birokrat di Gubernur Banten. Terus, Bang, ini kan sekarang lagi COVID-19, Bang. Kontribusinya Forkabi, Bang, untuk masalah COVID ini apakah ada bantuan-bantuan? Oke. Pertama kali pandemi COVID ini membuat masyarakat gelisah. Kemudian pemerintah mengambil sikap. Awalnya itu dimulai oleh Gubernur Anies. Ketika tanggal 14 menutup Monas, Ragunan, Ancol, baik tempat hiburan di bawah kepemilikan Pemda DKI. Tanggal 15 berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk dengan alim ulama, pemuka agama Nasrani, pemuka agama Buddha, dan pemuka agama Hindu ketika itu. Salah satu gubernur ketika itu meminta agar kegiatan keagamaan di rumah. Tanggal 16 anak sekolah diliburkan, ya. Kemudian masuk ke mencari format. Akhirnya masuklah PSBB, yang sekarang hari ini tanggal 29 April masuk PSBB tahap 2 sampai tanggal 22 Juni. Nah, tanggal 20 Forkabi sudah ngambil langkah apa sih yang bisa diperbuat oleh Forkabi. Saya
telepon teman-teman, ayo kita berbuat buat bangsa ini. Di saat pandemi ini, pemerintah nggak mungkin sendiri bisa ngambil langkah tanpa peran pemerintah. Kita kemudian membeli alat semprot manual yang 15 literan, 8 unit kita beli. Kita hunting desinfektan. Jadi Forkabi sudah berbuat dari tanggal 19 Maret menyemprotkan desinfektan di beberapa titik. Mungkin kalau dihitung titiknya udah ratusan titik. Kalau dihitung literan desinfektan udah ribuan liter yang kita sudah semprotkan di beberapa titik di DKI dan Jabodetabek. Itu yang bisa kita perbuat terkait pandemi COVID-19. Terus kemarin Bang, yang Milad Forkabi, saya baca di berita tuh, Forkabi menyumbang APD ke RSUD se-Jabodetabek dan sembako ke para penggali kubur. Ya. Itu ya Bang? Dalam rangka Milad, Forkabi biasanya Forkabi itu Milad kalau tanggal 18 pagi kita ziarah ke pemakaman tempat dimakamkannya pendiri-pendiri Forkabi. Ke Haji Hussein Sani, Haji Lukman Masin, Haji Latif, Haji Salman Motar, Haji Hidup Suwardi, Haji Mamat Esnaim, banyak lagi orang-orang yang sudah berjasa kepada Forkabi. Kita datangi ke makamnya, kita adakan protokoler ke makam, tabur bunga, membaca doa, begitu. Nah, karena memang PSBB, otomatis hal ini tidak bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan suatu event yang ada kaitannya dengan PSBB, yaitu kita memberikan bantuan ke rumah sakit rujukan COVID di 12 kota kabupaten sesuai dengan jumlah 12 kota kabupaten DPD Forkabi. Ya, yang diberikan ada hand sanitizer, ada masker berlogo Forkabi, ada jambu batu, karena buah jambu ini bisa meningkatkan imunitas yang tinggi, dan mesin blendernya. Oh, mesinnya. Karena kita berharap para perawat ini nggak usah beli keluar ya, beli jus, dia bisa bikin gitu. Nah, jadi kita berikan. Nah, terkait selain di rumah sakit rujukan tadi, kita juga memberikan kepada para penggali kubur di 2 titik pemakaman COVID-19, yaitu di Pondok Ranggon dan di Tegal Alur. Yang kita berikan adalah para penggali kubur berupa sembako. Kita lupa saat ini banyak ya orang yang meninggal karena COVID. Ketika dia mau dikuburkan, itu ada kendala. Kadang-kadang ada satu kampung tidak terima. Ini kekeliruan dan kesalahan persepsi orang terhadap jenazah yang sudah sebenarnya protokoler COVID sudah dilaksanakan. Nah, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kamu salah kalau menolak jenazah yang protokoler COVID ya. Nah, kita datangi itu para penggali kubur, kita berikan sembako agar masyarakat juga tahu bahwa ketika SOP WHO tentang penguburan dilakukan aman, gitu. Dan perlu diingat bahwa para penggali kubur ini juga bagian dari orang-orang yang menurut saya adalah pahlawan kemanusiaan COVID. Karena jasa besar. Coba bayangin, kalau orang nggak mau gali kubur, kalau orang yang meninggal karena COVID, repot gali sendiri. Kan nggak mungkin gali sendiri. Nah, makanya kita hargai dengan kita memberikan. Mudah-mudahan stimulus itu bisa menjadi penggerak ke semua orang untuk juga memperhatikan perawat, memperhatikan dokter, dan memperhatikan penggali kubur. Terus Bang, itu duitnya dari mana Bang? Kan nggak dikit Bang, banyak juga tuh duitnya Bang. Dari mana? Apa minta atau ke perusahaan-perusahaan atau kemana gitu? Ya. Gimana Bang? Perlu diingat bahwa Forkabi ini tidak ada dana hibah. Oh iya.
sumber pendanaan kita ini yang paling utama dari ketua umum kita. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli. Beliau orang yang bares, kalau orang Betawi bilang, ame duit kagak ada sayangnya, apalagi bakal kegiatan sosial. Ya, murni kita dapat dari beliau, ditambah sedikit dari kita dah. Ya, patungan, tapi dominannya Bang Haji Nahrawi Ramli. Bang, selain di Forkabi, Bang, Abang organisasi di mana lagi, Bang? Oke. Abang juga sekarang ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan itu adalah ormas plat merah. Dasar berdirinya adalah keputusan menteri. Lending sektor kita ini ada di bawah Kesbangpol. Boleh Abang jelaskan bahwa FPK ini hampir mirip ya, menjadi ormas plat merah di bawah binaan Kesbang, seperti FKDM, FKUB, dan FPK. Kalau FKDM adalah deteksi dini, intel sipil. Bagaimana masyarakat, potensi masyarakat bisa mengetahui apa-apa yang akan terjadi di lingkungannya. Dari bawah. Karena FKDM setiap kelurahan ada sesuai RW, jumlah RW. Nah dia nih selain kepolisian, TNI, FKD ini kadang-kadang bisa memberikan masukan kepada aparat pemerintah, aparat keamanan dalam hal deteksi dini, FKDN. Kemudian ada FKUB. FKUB ini adalah anggotanya tokoh-tokoh keagamaan, baik Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Nah ada lagi FPK yang sekarang Abang ketua di Jakarta Barat. Nah, isinya adalah orang-orang yang adalah ketua-ketua ormas kedaerahan, ya, seperti Abang dari unsur Betawi, alhamdulillah dipercaya sebagai ketua. Kemudian ada Bang Daeng Jamal dari Makassar, ya, mungkin Bang Riko bisa datang ke Bang Daeng, ya. Kemudian ada Abah Kang Sreng dari Banten, ormasnya BPKB Banten, ya. Kemudian ada Pak Saturi, ormasnya Pawarta Jatim. Ada Bang Agus, Jatim, Jawa Timur. Ada Bang Agus dari Jawa Tengah, Pawarta. Nah, kemudian ada Bang Taku Amarasi dari NTT. Ada lagi Bang Badri Tubaka dari Ambon, Ambon Manise, kan gitu. Ada lagi sekretaris Abang Resel Turek. Beliau dari suku Manado. Ada lagi Ibu Suciati dari Bangka Belitung. Ada lagi pokoknya semua suku yang ada di Indonesia, ya, suku asli Indonesia, dan ya suku-suku lainnya yang ada di dunia. Suku besar ada Arab, China, India, Pakistan juga ada. India, Pakistan Bang Jafar Nasir. Kalau Arab ada, kemudian Cina Ibu Ernawati Sugondo, mantan anggota DPRD DKI. Banyak juga Bang. Banyak, ada 30. Ketua DKI ini siapa Bang? Ketua DKI-nya Bang Haji Zamak. Dia DKI, Abang di Jakarta Barat. Selain di FPK Bang? Abang juga di Bamus Betawi sebagai sekjen. Perlu diketahui bahwa Bamus Betawi adalah wadah berhimpun organisasi kebetawian. Di situ ada FPR, Forkabi, Iwarda, Mata, KBT, Betras, ada 100-an ormas kebetawian yang menggabung di Bamus Betawi. Selain di Bamus Bang, di partai ya Bang? Oh ya, Abang dipercaya sama Mas AHY sebagai sekretaris bidang hukum bersama Pak Ardi Malembut di DPP Partai Demokrat. Jadi luar biasa Bang Ihsan nih sebagai organisatoris. Beliau banyak menjabat jabatan. Bang, terakhir pesan Bang buat anak-anak muda Bang. Anak muda ya. Apa aja Bang? Oke. Pertama, Abang pesan buat anak muda nih ya. Jangan tidak berorganisasi. Nah, bukan jangan berorganisasi, jangan tidak berorganisasi. Organisasi banyak. Ada organisasi Islam, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi kedaerahan, ada organisasi keagamaan. Coba ya. Pilih yang kalian minati untuk masuk di semua lini organisasi tadi. Insya Allah dengan berorganisasi, cara pandang, cara pikir, cakrawala
berpikir kita secara makro akan lebih cepat kita dapat dibanding kita tidak berorganisasi. Karena banyak orang besar di Republik ini semuanya adalah orang organisatoris, ya. Saya rasa itu Bang Riko, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya anak-anak muda, dan tetap semangat di saat COVID ini. Stay at home, sekolah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan tentunya beribadah dari rumah. Karena saat ini kan masuk bulan Ramadan, kita dengan beribadah dari rumah, bertarawih dengan keluarga, anak, istri, keluarga, insya Allah keberkahan akan lebih banyak kita dapat. Keberkahan rumah kita karena kita jadikan tempat ibadah tarawih. Siap, Bang. Minta dong Bang buat jajaran abang Bang, anggota Forkabi khususnya, untuk subscribe channel itu Bang. Karena ini subscribe gratis, nggak bayar, gratis. Untuk tambah semangat itu nih Bang, ini Bang. Bantu subscribe untuk semua, jangan subscribe channel itu. Oke, kepada pengurus Forkabi, anggota Forkabi, subscribe channel Riko Rido. Jadi buat teman-teman semua, ini Bang Iksan ini salah satu tokoh yang ada di DKI Jakarta. Buat yang lain, komen di bawah sini siapa lagi kira-kira yang bakal saya datengin. Salah satu tokoh-tokoh di DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.